Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakanlah lisan kita antara surga dan neraka. Dikutip dari buku Bisikan Untukmu, Renungan Mutiara Hati di Bulan Suci. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekat malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Ingatkah kita dengan ayat ini? Pernahkah kita berpikir dengan hati dan jiwa tentang isinya? Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa semua perkataan, baik maupun buruk, akan selalu dipantau dan dicatat oleh malaikat. Tak ada perkataan yang baik maupun yang buruk, pasti akan senantiasa terekam dan akan diputar rekamannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak kita yang lemah ini akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada batas dan tanpa penerjemah. Lalu kita pun ditanya, mengapa kita mengatakan ini dan itu? Saudaraku, menggerakkan lidah untuk mengucapkan sesuatu boleh jadi merupakan pekerjaan ringan saja. Tapi keringanan itu sebenarnya bisa menjadi tolok ukur keimanan seseorang. Itulah yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia mengatakan yang baik atau diam. Bahkan, coba perhatikan bagaimana jawaban Rasulullah SAW tatkala Mu'adz bin Jabal bertanya tentang amal yang bisa memasukkannya ke surga atau menjauhkannya. Rasulullah SAW menjawab, dan di penghujung hadisnya menerangkan, tidakkah engkau mau aku beritahu dengan sesuatu yang sangat menentukan dengan itu semua? Rasulullah lalu memegang lisannya dan mengatakan, peliharalah ini. Mu'adz kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita akan dihukum dengan apa yang kita katakan? Ia menjawab, wahai Mu'adz, apakah akan dijerumuskan ke neraka di hadapan mereka, kecuali karena apa yang diucapkan lisannya? Hadis riwayat Tirmizi. Saudaraku yang berpuasa, ingatlah bahwa perkataan kita akan tercatat dan mendapatkan perhitungannya. Jadi, semua ucapan kita ada dalam konteks kebaikan, amar ma'ruf dan nahyul munkar, serta zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan kekasih Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Perkataan kita yang dikeluarkan, meskipun terkesan sepele dan tidak penting, tapi itu bisa sangat berarti bagi akhir kehidupan kita di akhirat. Bahkan, ada sesuatu yang tidak kita ucapkan, melainkan hanya kita nikmati untuk mendengarkan. Itu pun bisa memiliki pengaruh besar dengan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau seperti mereka. Rasulullah SAW juga bercerita saat beliau diisrakan oleh Allah. Tatkala aku diisrakan oleh Allah dan aku melewati sekelompok orang yang memiliki kuku tercipta dari tembaga dan mencakari wajah serta tubuh mereka sendiri. Aku bertanya, ya Jibril, siapakah mereka? Jibril mengatakan, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, bergibah, dan mencederai kehormatan mereka. Ada banyak bentuk siksa Allah yang dijatuhkan akibat lidah. Karena itulah kita mendapati para salafus saleh memiliki sikap yang menakjubkan terhadap lisan mereka. Salah seorang mereka, yakni Ibnu Abbas, berbicara pada dirinya sendiri. Ia memegang lidahnya. Setelah itu, ia lepaskan kembali dan mengatakan, celakalah kamu, katakanlah yang baik atau kamu diam dari keburukan. Pasti kamu selamat. Saya mendengar bahwa seorang hamba di hari kiamat tidak mendapatkan sesuatu yang lebih memberatkan daripada lidahnya. Mereka juga berdiskusi untuk bisa mengendalikan lisan. Disampaikan kepada kami
bahwa Qis bin Sadah dan Aksam bin Soyhi berkumpul. Salah satu dari keduanya mengatakan, "Berapa banyak engkau menghitung aib-aib manusia?" Dijawab, "Lebih banyak dari apa yang bisa dihitung. Tapi aku menghitungnya sejumlah 8.000 aib, dan aku mendapatkan satu sikap. Bila aku menggunakannya, niscaya aib-aib itu akan bisa tertutupi semuanya." "Apa sikap itu?" tanya salah seorang dari mereka. Temannya menjawab, "Memelihara lisan. Lisan seringkali menjerumuskan orang menyekutukan Allah. Lisan bisa seringkali menumpahkan darah. Lisan bisa sering menjadikan orang terzalimi. Lisan bisa sering menceraikan istri dan menghancurkan rumah tangga. Lisan bisa sering membuang-buang harta. Lisan bisa sering menista kesucian seseorang. Ya Allah, peliharalah lisan kami dari dusta. Ya Allah, peliharalah mata kami dari khianat. Ya Allah, peliharalah amal-amal kami dari riya. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji bagi Engkau. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku mohon ampunan kepadamu. Aku bertaubat kepadamu."